Silahkan, Ibu Yuk. Penatua Elin. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan juga yang boleh memberikan kepada kami kesehatan dan juga penyertaan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ketika kami boleh mengadakan kesempatan untuk mengadakan acara seminar kesehatan. Kami juga boleh bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Sebentar kami akan memulai acara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur dan juga kami juga berdoa untuk Pak Ongko yang akan membantu di dalam memandu acara ini. Juga untuk Dr. Fani yang akan memberikan edukasi kepada kami pada sore hari ini. Juga buat tim yang terlibat pada sore hari ini di dalam kelancaran acara. Biar Tuhan yang boleh memberkati dan menolong mereka. Dan biar acara ini juga boleh membuat kami semakin bertanggung jawab akan kesehatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Penatua Elin. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mengikuti acara virtual hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Ongko Purba. Silahkan Pak Ongko. Ya, terima kasih Bu Yuli, Bu Elin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir di virtual seminar kita pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore, semoga semuanya juga berkeadaan yang baik dan bersukacita untuk kita bisa bersama-sama sebentar bersama dengan Dr. Fani yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita untuk kita mengikuti seminar kesehatan via Zoom dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, pengaruh postur tubuh pada kesehatan tulang saat bekerja atau belajar dari rumah. Adapun narasumber kita pada kesempatan sore hari ini adalah Dr. Alve Fani Aliwarga, SP KFR, dokter spesialis kedokteran dan fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Eka BSD. Sebelumnya saya akan juga menyampaikan aturan main kita di dalam seminar Zoom meeting kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan bagi di dalam dua waktu yang besar, yaitu waktu untuk kita mengikuti presentasi dari Dr. Fani, kurang lebih nanti waktunya 45 menit, kemudian nanti ada tanya jawab dalam waktu 15 menit yang kita bagi di dalam 3 sesi. Kemudian di akhir dari seminar ini, jadi mohon Bapak Ibu, saudara-saudara juga mengikutinya dengan seksama. Akan ada pertanyaan dari Rumah Sakit Eka Hospital yang siapa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah istimewa. Ya, jadi itu nanti di akhir dari seminar kita. Ya, jadi mari sama-sama nanti kita ikuti semua presentasi dari Dr. Fani dan kita nanti di akhir seminar akan dibagikan beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab dengan baik dan kita akan bisa mendapatkan hadiah. Adapun mengenai CV dari Dr. Fani adalah sebagai berikut. Tahun 1998 menyelesaikan pendidikan sebagai medical doctor di Faculty of Medicine Gajah Mada University Yogyakarta. 2007 mengambil spesialis medical specialist in physical medicine and rehabilitation dari Faculty Medicine University of Indonesia Jakarta. Kemudian 2013 dan 2018 mengikuti fellowship of muscle ultrasound examination
Training Program Basic Level at National Taiwan University Hospital. Jadi beliau ini sangat expert di bidang ini, sehingga kita harapkan masing-masing kita akan bisa mendapat manfaat dan hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Dengan tidak mengambil waktu yang lebih banyak, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Fani. Silakan dokter. Terima kasih Pak Ongko, selamat sore. Suara saya cukup jelas Pak? Jelas, jelas Bu, jelas. Baik, ya. Salam kenal Pak Ongko, salam kenal seluruh jemaat GKI Duri Kepa. Iya, salam kenal Bu. Terima kasih waktunya. Baik, sama-sama. Saya di sini juga didampingi staf marketing, koordinator marketing dari Eka Hospital, ada Mas Gusto, dan mungkin Mas Gusto juga ada satu orang lagi. Jadi saat ini karena judulnya seminar, tapi kita bincang-bincang ya, bincang-bincang relaks Pak Ongko, jadi santai saja. Kebetulan juga saya melihat di salah satu jemaatnya ini ada kawan saya, Dr. Darmadi. Kebetulan beliau satu angkatan sama saya Pak Ongko. Oh iya Bu. Ya, salam Dr. Darmadi, kalau boleh buka kameranya. Ya, jadi nanti boleh kalau kita minta interaksi, ada yang mau raise hand atau ada yang mau thumb up, silakan. Baik, boleh izin share screen Pak Ongko, saya silakan ya. Bu, silakan. Oke, apakah slide saya sudah terlihat ya? Belum Ibu. Oh, belum. Oke. Ya, sebentar. Oke. Yes. Sudah, Bu? Sudah. Baik, saya perbesar. Oke, ya. Selamat sore teman-teman jemaat GKI Duri Kepa, yang terhormat Ibu Yuliana yang telah membuka acara, Ibu Elin, Pengatua, dan teman-teman lain. Perkenalkan, nama saya Dr. Fani Aliwarga, saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Eka Hospital BSD. Jadi bincang-bincang yang sore ini yang akan saya bawakan atau saya share adalah mengenai pengaruh postur tubuh saat kita bekerja dari rumah dengan efeknya kepada tulang. Oke, saya perkenalkan dulu apa yang disebut dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Barangkali ada banyak yang bertanya, teman-teman di sini, apa sih bedanya saya dengan dokter tulang? Jadi, ya Pak ya, sudah ngangguk-ngangguk. Jadi, saya adalah dokter, disebut dokter KFR. Dulu disebutnya biasa dokter rehabilitasi medik. Tim kami adalah dokter spesialis rehab medik, kemudian ada tim fisioterapi atau terapis fisik, dan speech terapis salah satunya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke salah satu rumah sakit, kemudian diperiksa dokter rehab, dan kemudian menjalani terapi seperti dipanaskan, kemudian dikasih exercise, itu adalah bagian dari departemen atau pekerjaan kami. Kami menangani kebanyakan adalah nyeri, kemudian tulang, otot, dan olahraga adalah salah satu aspek dari pelayanan kami. Kemudian apa saja yang kita sebut dengan bekerja dari rumah? Saat ini saya rasa saya melihat ada 44 partisipan. Bolehkah raise hand siapa saja yang saat ini belum masuk kerja Bapak Ibu? Kalau tidak keberatan boleh buka kamera, tapi kalau belum mau untuk membuka kamera, silakan untuk raise hand saja. Dengan virtual raise hand di situ rasanya ada caranya di situ. Tinggal diklik yang masih saja bekerja dari rumah sampai saat ini, karena saya punya banyak pasien yang dari kantor-kantor yang ada ekspatnya, rata-rata 1,5 tahun ini belum masuk kerja. Ya. Yeah. Apakah banyak teman-teman kami yang di sini? Dan semua sudah menjalani WFH dari sejak Maret 2020. Ya. Salah satu keuntungannya adalah jelas kita saat ini dalam masa pandemi, kita sangat membatasi bertemu dengan orang lain, apalagi di ruangan tertutup, di ruangan yang sempit atau banyak orang dalam satu ruangan. Tetapi beberapa
dalam perjalanannya mungkin saya juga merasa tuh 1 bulan pertama anak saya diliburkan, waduh senang sekali mamanya, nggak usah bangun pagi, ya nggak usah bangun pagi. Saya rasa semua sama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, begitu bulan Juni, Juli, Agustus, waduh jenuhnya ya di rumah saja. Kalau kami sih di pelayanan rumah sakit tetap buka, tetapi saya melihat anak-anak itu yang sudah SMP, apalagi yang baru masuk sekolah baru seperti anak saya, sangat tertinggal dalam sosialisasinya. Begitu juga saya rasa teman-teman dari jemaat yang saat ini menjadi tantangan kalau kita bekerja dari rumah adalah kita sedikit sekali bertemu dengan orang lain, ya isolasi. Kemudian mempertahankan motivasi, ya mungkin di bulan April, bulan Mei 2020, wah masih motivate ya, sangat ini. Tapi barangkali kesininya bangun pagi agak sulit. Kemudian kita tidak ada lagi jadwal yang tetap. Ya, misalnya kita biasa dulu jam 7 itu sudah harus jalan, setengah 7 sudah harus jalan. Kemudian di sana jam 9 sudah meeting. Saat ini barangkali jadwal tetap ada, tetapi kita melakukannya dalam situasi yang berbeda. Kemudian kesulitan yang berikutnya adalah bagi ibu-ibu ini sangat sulit untuk menangani gangguan-gangguan yang ada di rumah. Mungkin seperti saya di ruangan sebelah anak saya lagi online sekolah. Waduh, kita ngecek-ngecek terus nih tugas ketiduran nggak ya itu anak gitu kan, atau gimana ya. Kemudian menemukan balance antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor. Kemudian bagaimana challenge-nya lagi adalah tantangannya bagaimana kita menghindari burnout. Burnout itu rasa lelah ya, kecapean, karena seperti kalau kita di kantor kita lebih fokus, tidak melihat pekerjaan di rumah. Tetapi kalau kita di rumah barangkali jadi ada 2 pekerjaan kita yang terlihat terus-menerus. Kemudian healthy eating habits-nya juga agak sulit untuk dipertahankan. Kemudian lebih banyak duduk ya, karena kita geraknya ke kantor tidak, jalan dari parkiran ke ruangan juga tidak. Jadi level physical activities atau kemampuan kita bergerak itu juga berkurang. Oke. Nah, ini adalah posisi-posisi yang mungkin terbiasa kita pada awal-awal waktu pandemi. Rasanya santai sekali ya, bisa duduk sambil lihat laptop di lantai seperti ini ya. Oke, boleh kalau ada yang mau raise hand ya, siapa tahu ini sudah mencakup pekerjaannya atau kegiatannya sehari-hari. Kemudian ya, seperti ini kita duduk di sofa atau duduk di kasur, bukan proper meja kerja yang tepat. Kemudian kita menggunakan laptop, di mana laptop itu kalau kita lihat, even di meja kerja pun tidak selalu eye level atau sejajar mata, ya tidak segaris dengan mata kita. Apalagi kalau kita meletakkannya di meja ruang tamu, meja coffee seperti ini. Ya. Kemudian posisi yang lain, ya santai sekali. Ya, kita bisa lihat menyandar, kemudian tetap di ini, semua di pangku. Ya, ini kalau kita mengerjakannya mungkin 15-20 menit. 1 hari, 1 bulan masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengerjakannya selama setahun, nanti akan ada efek berikutnya. Posisi lain, ya tempat tidur, cepat-cepat, ada anak di sampingnya, ya. Nah ini posisinya adalah sedikit membungkuk, kemudian berbelok ke arah tepi, ya sehingga ada kemungkinan juga ini sakit pinggang. Posisi lain lagi, adakah? Oke, ini juga membungkuk sering sekali, ya, membungkuk di sofa, membungkuk di lantai, di atas tempat tidur. Ya. Karena kalau kita meeting pun yang wajib terlihat, terutama kan seperti saya memberikan presentasi, memang dari level dada ke atas, tapi posisinya ini kalau kita mengerjakan project, dokumen, bisa saja santai seperti ini. Oke, ya, duduk di sofa, kemudian di pangku dengan kaki terlipat. Jadi kalau kita bicaranya tulang punggung, yang bisa bermasalah adalah tulang leher, kemudian karena duduk terus-menerus di tempat yang empuk tulang punggung, kemudian kaki terlipat terus-menerus, kaki sila terus-menerus juga ada efek bisa saja sakit ke lututnya. Ya.
Kemudian seperti ini ya, sudah tepat meja makan, tetapi kakinya kadang-kadang diangkat, ya, dengan postur yang kita membungkuk atau menunduk melihat laptop. Bagaimana dengan anak-anak? Sama seperti orang dewasa, posisinya karena mereka lebih fleksibel ya, kadang-kadang duduk di sofa, di meja makan juga bisa, kemudian ada yang di pangku ya, sambil melihat seperti main game lah, bisa membungkuk, bisa tengkurap di tempat tidur. Ini adalah posisi-posisi yang pada awal-awal pandemi saya rasa sangat banyak kita kerjakan. Mungkin juga beberapa, tetapi dalam perjalanannya di bagian rehab medik seperti kami, mulai dari bulan 6, bulan 7 tahun lalu itu sangat banyak yang memang datang ke rehab medik dengan keluhan sakit pinggang, sakit leher, atau sakit lutut karena WFH justru. Oke, ini adalah efek. Kemudian kita biasa melihat dalam mungkin 3 bulan ke depan ada keluhan back pain, sakit pinggang, ya. Kemudian ada keluhan sakit leher, ya. Nah, kemudian kita juga melihat apa yang kita sebut dengan teknologi teknologi leher. Leher yang berefek yang terjadi karena teknologi. Di sini kita melihat rangka orang dengan bagian merah itu kita anggap otot leher kita. Pada bagian yang pertama kita bisa melihat kalau kita berdiri leher tegak sambil kita melihat gadget atau apapun yang kita pegang di depan wajah kita. Di posisi kedua kita menunduk sekitar 15 derajat. Di posisi ketiga, kita menunduk lebih dalam lagi, sekitar 30 derajat. Ya. Di posisi keempat, kita melihat lebih dalam lagi, sekitar posisi 45 derajat. Ya, kalau 45 derajat, kalau kita ingat siku-siku adalah seperti ini, 45 derajat adalah seperti ini. Dan ini adalah posisi kita melihat di sudut 60 derajat. Saya rasa banyak sekali sebagian dari kita di posisi 30 derajat sampai 45 derajat. Dan kita akan melihat apa efeknya bagi beban di pundak kita. Kepala kita sendiri, yaitu tengkorak kepala kita, itu ada beratnya. Jadi kalau dikatakan berat kepala kita itu adalah sekitar 7 kilogram. Jadi dewasa, kita sehari-hari tulang leher kita ini menyangga beban 7 kg tengkorak kepala kita. Ini mohon maaf, satuannya adalah lbs, tetapi kita bagi 2 saja untuk menjadi kilogram. Ya. Jadi pada waktu kita tegak melihat gadget kita, beban di leher kita, di tulang-tulang kita adalah sekitar 5-6 kg atau sekitar memang berat dari leher kita sendiri ya, sekitar 6-7 kg. Itu beban kita. Leher kita dalam 24 jam leher kita tuh di luar tidur ya, menyangga kepala kita sudah 7 kg. Bayangkan kita menyangga suatu hal yang berat selama anggaplah tidur 8 jam, 15 jam kerja. Belum lagi kalau kita pergi membawa tas ya, ibu-ibu ada 1,5 kg lagi di pundak kita. Kalau kita menunduk sebanyak 15 derajat, jadi kalau saya lihat ini, nunduk sedikit, ya, lihat begini, itu beratnya sudah menjadi 14 kg. Jadi sudah 2 kali lipat dari tulang tengkorak kita, bebannya yang ada di pundak kita. Kalau saya disuruh mengangkat beras 5 kg udah berat sekali rasanya ya. Ini beban kita bisa sampai 14 kg. Kalau kita menunduk lebih dalam lagi 30 derajat 30 derajat ya sudutnya, melihat HP sudah mencapai 20 kg. Kita bagi 2 ya angka di bawah ini. 20 kg. Apalagi kalau kita melihat sampai serius sekali 45 derajat. Ya. Mungkin separuh karena tidak kelihatan seperti saya nih. Ya. Jadi kita makin dekat dengan si gadget kita. Itu sudah mencapai 25 kg.
beban yang ada di pundak dan pundak baik otot maupun leher kita. Dan kalau kita lebih dalam lagi sangat serius ya melihat nggak kelihatan, makin dekat kepada gadget bisa mencapai 30 kg. Itu adalah beban yang dipanggul oleh leher kita dengan posisi-posisi kita melihat gadget. Jadi kalau project-project banyak kita menjawab WA, kemudian mungkin virtual meeting, ya ini adalah beban yang tarikan yang terjadi di dalam leher kita. Ya. Sehingga makin ada resiko, semakin kita menunduk, semakin resiko kita menjadi sakit. Sakitnya apa? Bisa saja sakitnya kalau kita lihat Bapak Ibu ini ada warna merah. Pertama sakit leher, itu jelas warna merah otot leher ya. Kemudian sakitnya bisa di belikat atas, ya karena itu memang connecting antara otot leher dengan otot pundak. Ya, kemudian yang satu lagi bisa juga menjadi sakit kepala karena otot leher dengan otot kepala itu juga bisa menjadi satu kesatuan. Jadi keluhannya bisa satu headache atau sakit kepala, migrain, kemudian sakit leher, sakit pundak atau upper back ya, jadi bagian tulang punggung tapi bagian atas. Ada lagi keluhan-keluhan lain, misalnya kalau digerakin bunyi-bunyi gitu ya, karena kaku. Itu bisa. Apa akibatnya kalau kita terus-menerus melakukan seperti itu? Ya. Pengaruhnya ke tulang, ya, karena judul besarnya adalah bagaimana pengaruh ke tulang. Ini adalah tulang tengkorak, tulang kita yang normal. Kalau kita banyak tegak, banyak dalam posisi straight, ya straightnya tidak perlu seperti militer, tetapi rileks saja dengan posisi tegak. Ya, jangan banyak. Kalau itu adalah kita sebutnya posisi leher jatuh ke depan seperti ini. Ya, di gambar kedua juga seperti ini. Akibatnya apa? Leher kita, kepala kita, dagu kita banyak maju ke depan. Ini posisi garis miringnya, maju ke depan. Kemudian bagian tulang punggung kita yang di sini menjadi mundur ke belakang karena kompensasi. Di mana ada aksi, akan ada reaksi. Kalau yang satu maju, pasti tubuh kita mengikuti supaya normal, dia membalikkan ke belakang. Kemudian posisi paha juga ini akan connecting terus nih, karena tubuh kita kan satu garis. Kita ininya maju ke depan, ininya membungkuk karena itu terdorong ke belakang, kemudian bisa bagian paha kita juga akan terdorong. Seperti ini kalau kita lihat, ya mungkin familiar ya, waktu kita mungkin umurnya masih 20-an, posisi tegak bisa dipertahankan, kemudian di postur, kenapa di posturnya makin usia tambah jadi ngebungkuk ya, ini tadi. Kalau kita lihat ini yang posisi tegap rileks ya, bukan tegap untuk militer. Kemudian makanya kita sebutnya kenapa kalau orang makin tua kok kayaknya tambah pendek, ya bukan memendek secara general benar, tapi karena dia melengkung di tulangnya. Leher maju ke depan, pundak ini melengkung, kalau kita lihat dari samping mungkin membongkok begini ya. Kemudian pahanya, perutnya terlihat ya, tidak bagian otot core atau abdomen atau bagian otot perutnya tidak menahan lagi, sehingga posisi panggul pun, posisi panggul menjadi maju. Ini adalah akibat kalau kita terlalu lama dengan posisi tadi, kita balikan, ini adalah teknologi neck. Jadi posisi leher yang banyak membungkuk terus-menerus. Ini biasa kalau kita tidak melihat laptop pun, kalau kita tidak melihat handphone pun, kita melihat laptop juga biasanya seperti ini nih. Ya, maju ke depan ya. Jadi dagunya jatuh ke depan, sehingga jika kita lakukan barangkali 1 tahun belum ada akibatnya, baru ada gejala nyeri, sakit kepala, sakit leher, sakit pundak, tetapi pada perjalanannya seterusnya itu akan menjadi sakit otot ya, tulang di tempat-tempat yang lain, kadang-kadang menjadi sakit pinggang, dan posturnya secara perjalanan 5 tahun ke depan,
10 tahun ke depan akan berubah menjadi lebih membungkuk. Sekarang, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita juga beradaptasi. Ya, ini adalah tips-tips yang bisa saya berikan sore ini. Pertama adalah selalu ingat sit, stand, dan switch. Jadi antara posisi duduk, posisi berdiri, kita selalu berubah. Ya. Jadi usahakan pasanglah timer, pasanglah alarm supaya kita bisa berubah posisi setiap 30 menit. Sehingga tekanan-tekanan di tulang kita pada waktu kita duduk satu posisi atau kita melihat proyek dalam satu posisi tidak selalu berada dalam satu tekanan yang sama. Seperti misalnya kalau kita membungkuk, itu kita bisa kalau duduk berubah posisi sehingga tekanan di tulang belakang akan berganti dan tidak menyebabkan nyeri. Berubah posisi setiap 30 menit. Bahkan kalau ibu-ibu atau ibu-ibu ya yang tidak banyak bekerja di kursi pun bisa melakukan ini. Kalau misalnya mau memasak, apa yang bisa kita lakukan sambil duduk, kita lakukan sambil duduk, misalnya memotong. Tetapi kalau kita harus berdiri karena di depan kompor, kita lakukan, kita berdiri. Sehingga semuanya berganti posisi. Kemudian apalagi yang strategi-strategi yang bisa kita lakukan supaya kita bebas dari burnout atau rasa overload di rumah. Ya. Sering-seringlah kalau ada waktu berjalan keluar rumah, ya mencari udara karena kita kalau WFH terus-menerus ya feeling isolated, kemudian kita menjadi drop motivasinya, ya. Usahakan kita walaupun di rumah kita juga menggunakan pakaian yang sesuai, walaupun tidak mesti secara resmi, tetapi kita berganti pakaian, mandi sesuai jadwal pada pagi hari. Ya. Tetap lakukan jika biasa waktu bekerja biasa mendapatkan atau makan breakfast, makan pagi, itu juga tetap kita lakukan. Kemudian preparasi makanan-makanan yang akan kita makan, jadi sama seperti kalau kita di kantor, misalnya nanti siang makan apa ya, gitu kan. Ya, jadi kita prep. Kemudian buatlah schedule yang memang memungkinkan bagi kita untuk bekerja dan set yang jelas antara boundaries atau batas antara kita sebagai misalnya saya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pekerja kantor, ya, atau bapak yang harus misalnya menemani atau mengantar anaknya keluar rumah, ada les ya masih sekarang mungkin sudah bisa beberapa les yang offline, tapi juga sebagai pekerja kantor batasnya juga jelas, karena banyak sekali keluhan dari pasien bahwa dengan WFH itu jam kerjanya menjadi kabur. Kadang-kadang menerima email, kalau yang dahulu jam 5, jam 6 barangkali stop terima email, saat ini bisa saja terima email sampai jam 10 malam, kemudian project bisa sampai jam 1 pagi, ya, justru jam kerjanya menjadi memanjang. Ya. Kemudian jika memungkinkan, kita mempunyai wilayah kerja atau workspace yang memang kita desain, kita dedicated untuk pekerjaan tersebut. Jangan lupa karena sering duduk, banyak duduk, tetap kita motivasi untuk minum. Ya. Bisa juga dengan menyetel alarm untuk minum atau menyediakan botol yang besar, misalnya botol seperti ini kita harus habis dalam berapa jam, misalnya setting seperti kebutuhan kita adalah 2 liter sampai 2,5 liter kecuali ada batasan dari dokter tertentu. Dan 2 sampai 2,5 liter itu misalnya kita harus habis dalam 1 liter atau 700 cc-nya dalam 2 jam kah, ya. Biasakan pada waktu kita mengerjakan, ini juga perlu tadi ya selain sudah dijelaskan di depan bahwa sit and standing bergantian, pada waktu kita bergantian tersebut akan lakukanlah beberapa gerakan stretching yang akan ada di dalam slide berikutnya. Ya. Dan yang terakhir,
usahakan kita mengucap syukur. Seperti tadi kita mengucapkan doa, mengucapkan syukur, minta bantuan kepada Tuhan, ya, sehingga spiritual kita juga tetap terjaga. Ya, ini adalah salah satu strategi. Banyak sekali kalau saat ini karena sangat booming WFH itu di mana-mana. Strategi-strategi yang lain, tetapi pada prinsipnya atau mungkin intinya tidak berubah jauh dari bahwa kita harus ada jadwal, kemudian usahakan kita tetap bisa keluar dengan prokes, ya, protokol kesehatan yang mumpuni, walaupun tidak ada orang, usahalah tetap memakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan, ya, biasakan masuk ke rumah lagi, kita kemudian mandi. Dan setiap tadi 30 menit kita break out, itu adalah kita melakukan stretching. Apa saja yang termasuk bergerak? Sebenarnya yang dimaksud bergerak adalah segala hal atau kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita memang bukan pekerja kantor, kita menyapu, kemudian mengajak jalan binatang peliharaan, mengepel, menyiram tanaman, ya, apalagi misalnya mundar-mandir. Kalau kita banyak minum, kemudian sehingga kita terpaksa mundar-mandir ke toilet, itu juga bagus karena kita membuat urging atau ada motivasi untuk kita harus bergerak, tidak stay di satu tempat. Ya. Bahkan hal-hal kecil yang kayaknya bukan exercise, seperti kalau sambil nyapu kita setel musik, ada dancing. Kalau yang punya bayi, mendorong stroller karena kita mencari matahari. Ya. Ada tangkap-tangkapan bola dengan anak di dalam rumah. Ya, kemudian gardening. Saat ini gardening atau berkebun itu sangat booming, ya, sebagai suatu hobi yang baru di luar hobi bersepeda. Ya, kita bekerja, ya, cuman memang harus pastikan posisi-posisi ini juga posisi yang baik, ya, tidak membebani tulang, baik tulang leher, tulang punggung kita. Ini adalah yang terhitung sebagai bergerak. Jadi kita tidak mesti harus treadmill kah, harus pergi ke kolam renang kah, atau harus bersepeda statik kah? Tidak, tetapi ini semua cukup baik kita lakukan. Kemudian pertanyaannya adalah dalam 1 minggu sebaiknya minimal adakah anjuran berapa menit minimal kita lakukan, kita bergerak? Oke, berapa aktivitas yang kita perlukan? Jadi dari berbagai rekomendasi, ada dari rekomendasi kedokteran sports Amerika, kemudian CDC, ya, Center for Disease, ini banyak yang ngurusin COVID sekarang, bahwa kita melakukan minimal adalah 150 menit dalam satu minggu saja. 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Ya. Kalau kita bagi 7 hari, kita rutin 150 bagi 7, berapa ya? Di bawah 30 menit loh. Ya. Paling cuma 20-25 menit. Apakah kita tidak bisa meluangkan waktu? Harusnya bisa kita sanggup meluangkan waktu 20-25 menit dalam 1 hari saja untuk bergerak. Ingat ya, yang tadi kita sebut bergerak, nggak perlu saya minta Bapak Ibu ke treadmill, 20 menit, sepeda, waduh effortnya ngeluarin sepeda, cari tracknya, mungkin juga lama. Tapi bolehkah misalnya ajak-ajak jalan dogi 20 menit? Boleh. Bisa sepeda saya? Boleh. Berkebun? Bisa. Nyapu 20 menit? Hayo, bisa ya. Ingat, 150 menit dalam 1 minggu. Ya, jadi kalau misalnya hari ini saya bisa 30 menit, besok saya cuma bisa 10 menit, nggak apa-apa, akumulasikan saja dalam 1 minggu. Ya, jadi nanti yang lain-lainnya boleh, misalnya lupa dari yang saya berikan, tapi ini angka 150, tolong jangan lupa, karena ini rekomendasi seluruh dunia, dan ini sangat membantu kita mencegah penyakit, berbagai penyakit dengan rekomendasi ini. Penyakit gula, penyakit jantung, bahkan penyakit kanker. Ya, dengan minimal kita bergerak 150 menit dalam 150.
Ya, kemudian kalau memungkinkan dari 7 hari itu, ya rekomendasi sebenarnya 2 hari ini kita boleh istirahat. Ya, dalam Alkitab pun hari ke-7 kita beristirahat. Oke, kita anggaplah kita bekerja berolahraga 5 hari. Kita baginya supaya lebih mudah, 150 dibagi 5 adalah 30 menit dalam 1 hari. Dari 5 hari ini, 2 hari ini boleh berupa angkat-angkat dumbbell ringan. Kalau masih bisa melakukan push up, monggo. Mau melakukan dumbbell dengan menggunakan aqua yang 600 cc, itu artinya 600 gram. Boleh. Ya. Atau gerakan-gerakan yang berupa strengthening activity, jadi penguatan otot. Ya. Di mana otot tersebut kita push sedikit lebih berat dibandingin 3 hari yang lain. Ya. Oke, di sini juga tertulis nih, apakah kita padat merayap schedule-nya? Oke, tidak apa-apa. Start with just 5 minutes. Lakukan saja 5 menit dalam sehari. 5 menit, 10 menit, besoknya bisa 30 menit, puji Tuhan, kemudian 20 menit lagi, akumulasikan saja 150 menit. Saya rasa kecil 150 menit itu kalau kita bisa rutin. Ya. Ini adalah gerakan-gerakan yang simple. Tetapi kalau misalnya dok, saya saya biasa lari 5K sehari sekali langsung 5 kilo, boleh nggak? Boleh. Itu kalau kita sudah melakukan aktivitas yang lebih berat ketimbang tadi ya, santai-santai 150 menit, kita cukup melakukannya 75 menit, lebih kecil lagi waktunya, separuhnya. Ya, tetapi saya rasa kalau di sini bukan dari komunitas lari atau komunitas cycling, kita bicara di 150 menit saja. 30 menit sehari itu, karena mungkin sangat jarang ya yang bisa tenis dalam seminggu sekali dalam jemaat, tapi syukur ya kalau dari partisipan di sini bisa melakukan itu, sangat bersyukur bahwa ada teman-teman di sini yang bisa melakukan lebih daripada yang dianjurkan. Cukup 75 menit. Kalau saya bisa lebih, boleh nggak? Ya boleh, tetapi pastikan memang kita dalam kondisi fit ya, karena kita akan bicara lagi cegah cedera-cedera yang lain, misalnya kebanyakan lari bisa saja cedera ankle atau pergelangan kaki dan cedera lutut. Oke, kita bicara ergonomic safety. Kalau boleh ini mulai ada yang interaktif, silakan. Ongko kalau ada teman-teman mau bertanya. Jadi posisi yang di kiri adalah yang tadi ya saya bilang duduk di ujung kursi. Ini sebenarnya saya sekali nih kalau praktek duduk di ujung kursi biar cepat gitu kan ya. Kemudian tidak posisi tegak ya tulang belakangnya. Kemudian posisi lehernya sangat maju ke depan gitu ya. Yang dianjurkan seperti apa sih gitu ya. Kita usahakan tulang panggul kita ini serba 90 nih. Ya, 90 derajat dari tulang punggung ke tulang paha. Tulang paha ke tulang kaki sekitar 90 derajat. Ini kan beda ya kalau di sini ditekuk sampai ke ujungnya. Sampai ke belakang ini lebih dari 90 derajat ya. Kemudian usahakan kalau kita menggunakan laptop itu tidak eye level. Kalau ada monitor, bagus dipakai monitor karena kita melihat hampir sejajar sama mata sehingga kita menghindari teknologi Mac tadi. Ya, lebih banyak membungkuk. Pada awalnya laptop itu di-create atau diciptakan memang tidak untuk tujuan lama seharusnya. Ini salah satu yang bisa kita otak-atik di rumah ya. Misalnya nggak bisa ada layar monitor. Oke, kita ganjal, ditinggikan sehingga dia sejajar mata. Tapi boleh nggak kemudian laptopnya ditinggiin juga? Karena kita ngikutin nih, karena laptopnya naik, kita jadi menulis seperti ini. Posisi saya kelihatan ya, Pak? Jadi gini ya. Karena gini. Ya, tidak bisa karena tulang bahu kita akan strain, akan kaku jadinya nih. Makanya kalau kita lihat gambar ini, dia menggunakan monitor di depan, tetapi juga menggunakan keyboard di bawah supaya kita tetap bisa 90 derajat ya ininya. Kemudian posisi mouse ya. Usahakan kita memegang mouse itu ya,
seperti ini, tidak begini ya, tidak begini ke atas ya. Mana? Oke ya, jangan begini. Ya. Usahakan ininya sejajar sehingga kita menghindari tegangan tarikan di tulang-tulang dan otot-otot pergelangan tangan kita. Ya, jadi jangan banyak begini. Ya, ini akan sakit di sini, bisa sakit juga di sikus ini. Tapi usahakan ini bagus ya. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, gambar berikutnya. Oke, ini banyak mengulang sebenarnya hanya untuk reminder. Kalau saya maju ke depan tadi sudah jelas, jangan ya. Kalau saya duduk duduk di mobil, boleh nggak recline ke belakang banget ya. Jadi santai gitu, juga jangan. Karena strain atau tarikan di otot punggung kita jadi juga bisa terjadi nih ya. Gambar yang ini yang gambar pertama, gambar kedua nih terlalu recline ke belakang kayak kita duduk di mobil nih misalnya. Ya. Kemudian ini sama ya, atas dengan bawah, tapi ini lebih lagi tadi bungkuknya. Jadi kalau Bapak Ibu seperti saya ada masalah dengan visus, penglihatan mata mesti ada kacamata, itu juga pengaruh. Kadang-kadang karena kita tidak sempat pakai kacamata kita untuk baca, maju deh gitu atau dijauhkan deh gitu ya. Itu jangan. Ya, yang dianjurkan adalah seperti ini, ingat 90 derajat, 90 derajat, kemudian usahakan postur kita tuh seperti ini. Ya, jadi ini ya 90 bagus ya, jangan terlalu naik. Kemudian ininya juga siku-siku itu posisinya yang tepat. Jadi ergonomik seperti apa? Banyak sekali ini rangkuman yang tadi saya sampaikan. Komputer screen, kalau bisa pakai PC screen sehingga leher kita tuh lurus ya, tidak maju ke depan. Kemudian kalau kita melihat dokumen, jadi kan tadi kita melihatnya screen ya, ini screen time. Kalau kita terpaksa melihat kertas, tulisan-tulisan atau dokumen review, juga jangan banyak begini. Ya, usahakan bisa kita taruh ada penyangganya seperti gambar yang tadi, mungkin bisa oke seperti ini nih. Ya. Bisa kita dapat, bisa di ini juga bisa pakai kardus, tumbukan buku juga bisa sehingga berdiri ya, mudah didapat ya, sehingga kita tidak banyak membungkuk ya. Kemudian keyboard, mouse atau touchpad, saya sarankan menggunakan mouse kalau kita bekerja lebih lama daripada pad. Karena pad itu lebih kecil, kita controllingnya juga susah, jari-jari lebih banyak strainnya. Ya. Kemudian pergelangan tangan juga dijaga, posisinya harus baik. Ya. Kalau kita bisa mengetik, kita ketik. Kalau kita bisa alternate atau berganti dengan memberikan komen atau memberikan jawaban kepada teman dengan voice, memberikan rekaman suara kita itu juga bagus ya, sehingga kita tidak harus mengetik terus. Ya, bayangkan kalau saya bicara 45 menit itu semua kita ketik, ini jari-jari kita lama-lama kalah nantinya. Karena kadang-kadang saya banyak pertanyaan, rasanya masih kuat, betul. Kita mungkin merasa bisa kuat, tetapi otot-otot kita kadang-kadang kalah ya. Jadi banyak sekali strain yang memang jadinya membuat nyeri. Ya. Kemudian duduklah menempel tulang punggungnya di kursi kita. Jadi baiknya ada kursi yang ada sandarannya. Nomor 8, letakkan kaki kita ya datar di atas lantai. Ya, kalau kita nggak bisa nyampe, pakai foot support juga bagus. Dingklik ya, pakai dingklik juga bagus ya. Kemudian kalau memang terpaksa jangan bekerja duduk di sofa empuk atau di tempat tidur. Ya.
Bagaimana exercise-nya? Ya, ini kita lakukan. Apakah kita mau melakukannya bersama-sama ini Pak Ongko? Atau sebelum exercise-nya ini ada pertanyaan dari Boleh. Pak boleh. Edward Sitompul. Apa boleh olahraga sepeda statis di rumah gitu, Bu? Sangat Itu aja boleh. pertanyaannya, Bu Dokter. Baik, Pak Olan Sitompul boleh tahu usia berapa, Edward, Pak? Edward Pak Sitompul. Edward. Mohon Ya. maaf, Pak Edward Sitompul, boleh tahu Bapak usia berapa? Sekitar mungkin. 36, Bu. 36. Oh, 36. Saya rasa masih produktif dan healthy, sehat. Itu sangat boleh, Pak. Tetapi perhatikan ada beberapa kondisi yang mungkin kalau kita jangan lupa peregangan lah ya. Tadi nanti di depan laptop pun kita perlu lakukan peregangan. Kalau kita mau melakukan exercise apapun, sepeda, lari, biasakan ada pemanasan. Pemanasan itu terdiri bisa dari gerakan-gerakan kecil. Jadi sepeda statis pelan sebentar dan kemudian ada peregangan. Ya. Beliau ada tambahkan kalau beliau itu dokter gigi, Bu. Oh, yes. Ya, Pak Ridwan ya tadi. Pak Edward. Pak Edward, ya sorry Pak Edward, Dokter Edward, ya bagus, nggak masalah dok, itu boleh saja dilakukan rutin kalau memang mau atau memang disarankan sebenarnya bergantian. Pak Edward, Dokter Edward ya bergantian bahwa kalau misalnya hari ini sepeda, besok bisa jalan. Kalau kita bergantian olahraganya itu mencegah kita cedera. Jadi kalau yang memang masuk dalam komunitas lari, 5 hari lari menurut saya sih ada resiko cedera lebih tinggi. Jadi misalnya hari ini bisa sepeda statik, besok misalnya hanya jalan, besok lagi mungkin akan dumbbell sedikit, nah itu resiko cederanya lebih kecil. Jadi boleh, ya. Terima kasih. Bisa langsung mungkin dengan exercise sambil kita tunggu pertanyaan yang lain, Bu. Bisa terlihat. Exercise pertama, jadi kita ceritanya masih di depan laptop ya. Ini ada beberapa otot. Kalau kita menggerakkan otot-otot, stretching otot-otot ini, boleh nggak saya dapat jawaban dari para peserta? Boleh nulis di chat. Kalau tidak mau raise hand atau tidak membuka mikrofon. Dengan kita melakukan exercise ini, exercise punggung, segala ini yang kita lakukan, kira-kira ada berapa otot yang kita sudah latih? 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 10, atau berapa? Kira-kira aja Pak, nggak ada yang salah jawabannya, karena akan saya beritahu jawabannya. Ada yang mau jawab di chat? Kalau tidak ada, saya jawab langsung. Jadi dengan melakukan aktivitas ini, kita bisa menggerakkan atau bisa mengistirahatkan dan mengolahragakan, itu bisa sampai 17 otot di dalam, mulai dari leher, pundak, belikat kita, sampai ke arah otot yang dekat dengan ini ya, rongga dada. Ya. Dengan seperti itu, kita bisa melakukan sampai banyak sekali otot-otot yang terlatih. Nah, ini adalah salah satu otot yang cukup penting. Otot ini menghubungkan antara warna merah ya, kalau kita lihat ototnya warna merah, menghubungkan antara puncak rambut kita, ujung rambut kita, batas rambut kita, dengan tulang pundak. Nah, ini sering sekali orang merasa kaku di sini. Ya. Oke. Ya. Nah, itu olahraganya, tangannya kita kebelakangkan, boleh posisi yang gambar putih atau posisi yang gambar warnanya kuning ini. Kemudian kita lakukan begini, ya. Kemudian tunduk sedikit. Jadi hidungnya dijatuhkan ke arah depan. Saya nyalakan ini dulu. Ya, jadi satu gerakan ke belakang. Ininya, lehernya ini jatuh ke samping, tangan yang ke belakang itu misalnya tangan kanan, kemudian lehernya ditarik ke kiri, tunduk sedikit. Ya,
akan terasa tarikan di leher sedikit. Ya. Berapa lama kita menahan? Kita lakukan 10 detik. Untuk mudah saja ya, bisa saja menjadi 30 detik, tentu saja setelah bertahap. 10 detik artinya 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Kemudian kita istirahat 3 detik. Biasakan di setiap gerakan ada istirahat. Istirahat 1, 2, 3 detik. Kemudian kita ulang lagi. Jadi ini jatuh ke samping, kemudian menunduk sedikit. Ya, lakukanlah untuk kiri dan kanan. Kalau untuk sebelah kiri, berarti tangan kita adalah yang ke sini, kemudian tunduknya ke sini. Berbeda. Ya. Terasakah ketarik atau harus sampai terasa tertarik nyaman? Kalau tertarik sampai sakit, jangan dipush atau didorong lebih lanjut. Ya. Dan selalu usahakan ditahan sampai 10 detik. Jadi begini, kemudian begini. Ya. Ini gerakan pertama. Oke, ini gerakan kedua. Ya, ini terlalu cepat ya, tapi saya dapat gambarnya seperti ini. Adalah gerakan di mana... Dokter, maaf. Sebelum lanjut, Bu. Yang tadi itu tangan belakangnya lurus apa tekuk, Bu? Pertanyaannya. Oke, tangan belakangnya yang nyaman saja. Boleh tekuk seperti gambar ini. Boleh lurus ke arah seperti ini. Ditaruh di bawah pantat, tetapi harus di belakang. Ya, kadang-kadang ada yang sakit bahu sehingga tidak bisa melakukan gerakan seperti ini. Ya, bisa yang nyaman. Jadi apapun yang diberikan stretching harus membuat jadi agak nyaman. Dan kita bisa coba yang mana yang gerakan tersebut yang nyaman buat kita. Misalnya seperti ini, tangan ke belakang. Gambar pertama ternyata lebih ketarik rasanya. Oh, itu boleh. Tapi kalau ternyata sakit di bahunya jadi sakit, kita boleh posisi seperti ini saja. Ya. Yang ini adalah tujuannya supaya tangan kita ke bawah, leher kita ke depan. Jadi ini ditarik. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini di kolom chat kita sudah banyak pertanyaan, Bu. Termasuk tadi yang Bu Angelin tanyakan mengenai salah satu tangan. Jadi kalau diurutkan dari Bu Yuliana Siktimu, kalau kita olahraga jalan kaki sambil merunduk, apakah juga berpengaruh ke tulang leher atau pundak? Iya. Terima kasih Ibu Yuliana. Menurut saya posisi jangan menunduk. Ya, usahakan kita berjalan pun dengan postur yang tegap, tetapi bukan tadi seperti saya katakan tidak untuk tegap militer, tetapi biasakan kita straight position ya. Dan boleh menoleh ya kiri kanan sambil exercise ya. Apapun yang saya berikan nanti di sini boleh saja dilakukan nanti kalau bisa sambil berjalan. Ada beberapa yang mungkin bisa dilakukan sambil berjalan. Terima kasih dokter. Kemudian ada dari Ibu Merisa. Selamat sore dokter, saya mau tanya, untuk posisi tidur yang baik itu bagaimana ya dok? Adakah pengaruhnya pada postur tubuh kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Merisa Octavia. Pertanyaannya baik sekali karena sebenarnya bagaimana kita tidur, kalau kita masih punya anak-anak yang pertumbuhan, itu saya rekomen kita sudah jaga dari awal. Satu, kita bicara dulu mengenai matrasnya. Matras yang disarankan adalah matras yang firm. Firm itu berbeda dengan hard atau keras. Jadi kalau dulu kita sakit pinggang tidurnya di atas papan, jangan. Ya, tapi kemudian boleh nggak di atas matras atau bed yang empuk sekali juga jangan. Karena kalau terlalu melengkung, tulang punggung kita turun ke bawah dan kita cenderung untuk satu sakit pinggang. Kedua, juga pada waktu masa pertumbuhan, jika ada faktor resiko untuk skoliosis atau tulang miring, bisa semakin menjadi. Jadi, pertanyaan, adakah pengaruh pada postur tubuh kita? Ya, ada. Kalau kita memilih matras yang sedikit keliru. Ya. Kemudian posisi tidur. Kalau saya menganjurkan boleh telentang, boleh miring kiri,
atau boleh miring ke kanan. Itu bebas. Yang penting kita berganti posisi. Karena ada 1-2 pasien yang mengeluh, saya kalau nggak tidur ke kanan, nggak bisa tidur, dok. Jadi saya 365 hari kali dalam 1 tahun, itu sekali bertahun-tahun, saya hanya bisa tidurnya ke kanan misalnya. Waduh, jangan. Karena dengan kita, Pak Ongko ketawa ya Pak. Ada Pak, itu Pak. Jadi ini bahu kita terlalu tertekan, ya. Kemudian leher kita juga satu posisi. Ya artinya nggak balance lah, karena kita nggak melakukannya berbolak-balik. Yang mungkin saya kurang setuju atau kurang anjurkan, kalau kita tidur tengkurap. Ya, yang boleh tidur tengkurap mungkin hanya baby atau di bawah setahun. Karena kalau kita tidur tengkurap seperti ini, jarang dong kita tidurnya begini ya, hanya ke bawah. Kecuali kita punya lubang yang buat nafas, pasti kita tidurnya begini. Ya kan, miring ke kiri atau miring ke kanan. Dan tidur tengkurap itu kadang-kadang lebih nyenyak. Bisa sampai 4 jam kita dalam satu posisi, bangun-bangun lehernya sakit. Ya, jadi keluhan leher kalau kita di umur 18, 19, 20, kadang-kadang 1 hari sembuh, dibawa tidur sembuh. Kalau seperti umur saya, kadang-kadang seminggu nggak baik-baik gitu ya. Jadi sakit leher. Karena kalau saya sih kurang menganjurkan kalau tidur tengkurap. Ya, itu saja. Iya. Terima kasih dokter. Kemudian dari Pak Arwinto Penugroho, beliau mengucapkan terima kasih atas sharingnya dari dokter. Ada pertanyaannya, sampai jam berapa matahari pagi aman bagi tubuh yang ingin berolahraga pagi menurut dokter? Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arwinto. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan ada pertanyaan bagus sekali. Ini sangat booming. Vitamin D sebenarnya related ya. Ini boleh nih Pak Ongko kalau kita bikin sesi lagi tentang vitamin D. Ya. Kalau satu ide silakan aja. Mau Dokter Darmadi juga boleh tuh. Dokter Darmadi di situ. Ya. Oke. Jadi gini, kita perlu matahari pagi karena kita ingin mendapatkan vitamin D sebenarnya. Matahari pagi adalah kalau dalam terjemahannya inframerah. Infrared. Yang namanya infrared tidak pernah tembus sampai di bawah kulit. Makanya kanker kulit itu terjadi oleh karena matahari, nggak pernah ada kanker kulit di dalam-dalam, pasti di kulitnya. Yang namanya infrared itu hanya membuat kalau apa ya? Mungkin spruten di kulit. Ya, yang perempuan-perempuan gimana ya? Spruten itu kan cuma di kulit. Karena pengaruh matahari inframerah itu tidak sampai ke dalam. Nah, fungsinya si matahari itu akan merubah provitamin D yang ada di kulit. Nah, kalau yang disarankan sebenarnya gini, kalau kita mencari untuk vitamin D, menurut saya bagus kita tahu dulu basic vitamin D kita berapa sih, ada bisa dicek di lab vitamin D. Kebanyakan orang Indonesia walaupun mataharinya berlimpah, vitamin D-nya di bawah rata-rata normal. Kenapa? Karena kulit kita gelap. Kulit kita gelap, matahari lebih sulit masuk. Kalau kita bandingkan kita dengan bule ya, kulitnya lebih putih. Itu mataharinya mungkin dia perlu cukup misalnya cukup 1 jam untuk dia berjemur. Sebenarnya untuk orang Indonesia dengan kulit Asia, paling kulit lebih gelap, untuk mendapatkan dosis matahari yang sama, kita perlu 2-3 kali lebih lama. Tapi siapa ya yang mau berjemur sampai 2-3 jam gitu kan? Nah, kadang-kadang kita perlu suplemen vitamin D. Di luar kita berjemur. Kalau kita memilih berjemur, itu baik sekali karena kita juga mendapatkan vitamin D yang alami. Yang kalau menurut saya disarankan masih bisa di antara 8:30, 8:30, 9, jam 9. Itu cukup aman. Cukup menurut saya 30 menit. Tetapi memang banyak jurnal lain, makalah-makalah lain, sumber-sumber lain yang mengatakan jam 11. Memang jam 11 itu sentrongnya banget, kuat banget. Tetapi kalau tadi saya bilang takutnya bahaya sinar mataharinya juga terlalu kuat ya kulit. Ya. Jadi ini saja sih Pak. Antara seluruh pagi sampai jam 12 itu boleh dipilih jamnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya suka anjurkan ke pasien saya 7:30, jam 8, 8:30, jam 9 masih memungkinkan dan masih enak gitu ya. Terima kasih dokter. Jadi terima kasih. Ya, lanjutan pertanyaan dari Bu Setianing Tias itu sama dengan pertanyaan dari Bu Angelin tadi mengenai posisi tangan yang di belakang.
Jadi tadi sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan lebih lanjut dari Pak Dharma Wijaya. Jadi pertanyaan tulisan di chatnya seperti ini. Selamat sore Bu Dokter. Untuk kita yang termasuk lansia dalam kurung 65 tahun ke atas, olahraga apa yang terbaik dilakukan? Dan apakah tubuh menjadi bungkuk ada hubungannya dengan penyakit ketuaan? Misalnya diabetes, kolesterol, dan lain-lain. Terima kasih dan bagaimana mengatasinya. Silakan Bu. Selamat sore juga Pak Dharma Wijaya, salam kenal. Ya, dari pertanyaannya saya tangkap mungkin Bapak memang 60 tahun ke atas ya. Bagus sekali bahwa kita juga tetap melakukan olahraga. Karena dengan bertambahnya usia, resikonya semua bagian tubuh kita dengan bertambah usia akan mengalami sifat degenerasi atau penurunan. Satu, penurunan kelenturan otot. Yang tadinya lentur, misalnya jatuh bisa sedikit split, sekarang mungkin split jadi sakit sekali ya. Kemudian penurunan kepadatan tulang. Tulangnya padat sekali, tetapi sekarang ada risiko osteoporosis ya. Jadi tulangnya itu tidak padat. Artinya begitu jatuh mudah untuk patah. Ya. Kemudian resiko yang lain adalah resiko jatuh pada orang tua. Karena apa? Kesigapan kita juga berkurang. Ya, mungkin dulu ada yang jatuh cepat kita nangkep, sekarang nangkep tapi nggak kena gitu ya. Nah itu memang sesuai dengan perjalanan tubuh kita. Ya. Dan olahraga yang dianjurkan adalah berarti olahraga yang tadi kita ada penurunan. Kalau kita kelenturan ototnya menurun karena tambah usia, latihanlah stretching atau fleksibilitas. Ya. Ada beberapa pasien yang 60 tahun masih bisa lari 21 kilo ya, tapi menurut saya tidak terlalu perlu kalau memang dia bukan terbiasa. Kalau memang baru mulai olahraga, latihanlah untuk kelenturan otot karena memang terjadi penurunan pada usia 60 tahun ke atas. Ya. Kemudian latihanlah untuk mencegah keropos tulang. Bagaimana mencegah keropos tulang? Kalau kita lihat iklan susu tuh, susu terpaksa menyebut merek, misalnya susu Anlen ya, itu kan mereka menganjurkan berjalan bisa 10.000 langkah kalau tidak salah dalam satu hari. Apakah bisa kita hanya minum susu tapi kita tiduran saja terus tulang kita menjadi kuat, tidak osteoporosis? Tidak bisa. Susu itu hanya bagian kecil, tetapi berjalannya itu yang kita padatkan tulang kita selama kita berjalan. Jadi kalau kayak kita bangunan ya, kita kan padatkan tuh. Nah, tulang kita menjadi memadat karena kita berjalan. Jadi tadi yang pertama adalah latihan kelenturan otot. Latihan kalau bisa walking atau jalan, itu bagus untuk mencegah keropos tulang. Ya. Kemudian, apakah tubuh menjadi bungkuk ada hubungannya dengan penyakit? Jadi, sebenarnya menjadinya bungkuk itu banyak faktor resiko, Pak Dharma. Tidak hanya karena kita ada penyakit diabetes, kolesterol ya. Tetapi kalau kita lihat penyakit diabetes, kolesterol kan penyakit metabolisme tubuh, penyakit sistem tubuh. Nah, barangkali sistem tubuh kita juga terganggu sehingga kita mengganggu kelenturan otot, lebih mudah untuk membungkuk. Kemudian yang kedua, jika ada keropos tulang, biasanya tulang memendek. Ya, dan bisa berubah menjadi bungkuk. Tetapi ada bisa beberapa orang, banyak kok pasien-pasien yang usia 60 jalannya cukup segar ya, walaupun lebih lamban ya, tetapi baik jalannya, terjaga. Untuk usia seperti itu kita sebut dengan lansia sehat. Itu bisa dilatih, Pak Dharma ya. Ada beberapa gerakan yang tadi disebutkan supaya kita menjadi lansia yang tidak bungkuk, tetap fleksibel ototnya ya dengan sesuai usia. Gitu aja, Pak Ongko. Baik Bu, ada masih dua lagi sekaligus dari inisial BWB. Jadi pertanyaannya, selamat sore Bu Dokter, saya Bakti usia 64 tahun. Kalau posisi lagi di jok setir mobil, mau ambil sesuatu di jok belakang, wajah tetap menghadap ke depan, kenapa di bagian lengan terasa sakit?
Apa ada yang salah, dokter? Ya, Mohon terima advice. kasih. Saya paham ini gerakannya nih untuk Bapak atau Ibu dengan CLBWB. Selamat sore. Pak Ongko, jadi yang dimaksud dengan ada namanya Pak Bakti, ya usia 64 tahun. Jadi adalah dimaksud gini, karena kita menyetir, kita ngambil sesuatu ini saya sekali, karena saya juga setir sendiri. Kita ngambilnya, ini agak kebalik ya, layarnya. Jadi kita begini. Terlihat ya tangan saya ya. Ya, ini tarik barang dari belakang. Begini nih. Seperti ini maksud Pak Bakti baru. Jadi mengambil sesuatu tidak melihat ke belakang, badan kita tidak berputar, kita tarik sesuatu, ya. Atau ada keluhan setir, ambil tiket, tangannya samping juga, samping, luar, jauh. Nah itu juga sakit, ya. Karena apa? Karena bahu kita berputar, Pak. Apa yang terjadi di gerakannya ini? Banyak sekali gerakannya pada waktu kita melakukan ini. Kita ngangkat tangan, satu. Kita putar tangan, keluar. Kita putar tangan, kemudian kita menjauh tangannya ke belakang. 5 gerakan. 5, 4, banyak sekali pokoknya ini. Ya. Akibatnya bagian tulang kita, ini kadang-kadang ada yang memang bagian sempit yang memang sudah normal di tubuh kita, itu bisa saja kalau tulang tersebut lebih sempit lagi karena usia, pengapuran misalnya, kemudian ada penebalan otot ya karena usia juga, menjadi karena sempit menjadi tertekan oleh bagian sempit. Jadi ini bagian sempit, ini otot kita karena kita putar-putar posisinya dikejepit. Jadi sakit. Nah, biasanya itu terjadi. Jadi saya sarankan kalau memang masih sakit pada waktu hanya berputar bahunya, kita kurangi saja gerakan tersebut ya. Ada beberapa gerakan bahu yang bisa dicari nanti di gambar-gambar di online juga banyak. Karena nanti kalau berlanjut, tidur pun bisa sakit, Pak Bakti. Ada beberapa pasien yang awalnya seperti ini, nanti tidur diam, malam-malam terbangun karena sakit, padahal nggak lagi nyetir. Ya, jadi ini mumpung masih di tahap awal. Ya, itu saja, Pak Bakti. Satu lagi, dokter, dari Tiffany Aprilia. Selamat sore, Ibu Dok. Saya mau tanya mengenai postur tubuh seseorang, apakah ada titik di umur sekian, postur tubuh tidak bisa diubah lagi, atau di sepanjang umur postur tubuh yang tidak baik bisa kembali menjadi normal? Ya. Silakan, Bu Dokter. Bu Tiffany, selamat sore. Pertanyaan bagus sekali ya. Adakah ada titik umur sekian postur tubuh tidak bisa diubah lagi? Kalau boleh dijawab di chat, umur Ibu saat ini boleh tahu nih. Kayaknya masih muda ya, Bu ya. Oke, jadi gini. Kalau saya, karena saya dokter rehab medik, itu berhubungan dengan tulang dan otot. 27 tahun. Kan masih muda nih pasti. Tulang, kalau rehab medik itu berhubungan dengan tulang dan otot. Tulang ada umur tumbuhnya. Kalau anak laki-laki kita 17-18 udah nggak bisa tambah tinggi. Benar ya Pak Ongko ya, punya anak laki ya Pak? Iya. Iya. Anak perempuan juga sama. Ya. Mungkin haid pertama itu dia bisa tumbuh akselerasi cepat, kemudian di 17 lah mungkin kalau anak laki-laki, anak perempuan juga berhenti tumbuh. Tulang berhenti tumbuh. Tapi otot bisa kita rubah. Ya, kita harus optimis. Ya. Perhatikan, kalau Bu Tiffany ini masih 27, coba masuk ke kelas-kelas seperti yoga atau pilates. Mereka akan ajarkan kita buka dada. Berdiri pun, ini saya aja ya, saya nih kalau pernah ikut kelas pilates Bu Tiffany, dibilangnya masih saya bungkuk. Jadi yang rasanya kita pikir kita benar, kayaknya benar nih udah ngikutin gambar, ngikutin YouTube, apanya yang salah, tapi begitu ketemu gurunya pilates, dia waktu itu orang Singapura, dia bilang saya rounded shoulder, jadi masih ngebungkuk ke depan, padahal rasanya udah ngebuka-buka dada, ini kan gini ya. Nah, itu masih bisa dilatih. Jadi nanti akan menjadi habit dan kebiasaan. Otot yang dilatih, kita ekstrimnya adalah misalnya otot atlet binaraga. Mereka dumbbell setiap hari. Tujuannya apa sih? Ototnya kan harus besar, menjadi bulky, menjadi besar. Artinya bisa dilatih. Dan otot kalau kita stretching terus-menerus dengan baik, kita posturnya kita perhatikan benar-benar bisa berubah Bu Tiffany. Apalagi Ibu masih di bawah 30 tahun, sangat bisa. Ya, itu
memungkinkan, tetapi kita harus cari yang bisa apa ya, memberikan contoh dengan tepat ya. Jadi latihan buka yang memang ini ya, postur membungkuk itu sangat bisa dilatih karena kita membungkuk itu artinya kan begini ya. Apa yang tertarik? Dada depan itu lebih pendek ototnya, punggung belakang lebih ketarik, artinya lebih mulur. Mulurnya bukan mulur bagus, mulurnya mulur gini. Mulurnya tuh mulur ketarik. Jadi ini nanti kita buka, kuatkan otot dada depan, ditarik otot dada depan, dikuatkan otot punggung belakang sehingga dia narik kita menjadi lebih kuat. Ya, itu pada prinsipnya. Ragam latihannya banyak sekali, ya. Itu bisa. Terima kasih, Dokter. Ini satu waktu kita memang sudah lewat sedikit, tapi ada satu lagi yang terakhir, Dokter. Selamat dari Ibu Febrianti. Selamat sore, Bu Dokter. Anak saya umur 13 tahun. Sejak belajar online, tulang ekornya kadang sakit. Terima kasih, Bu. Mungkin maksudnya kenapa dan bagaimana mengatasinya. Persilakan, Bu Dokter. Mohon maaf, Pak Oko, ini ada yang minta saya stop share screen dulu. Katanya boleh saya stop share screen ya? Boleh, boleh. Silakan, Bu. Supaya gambar saya lebih besar katanya. Share, stop share. Sebentar ya. Stop share. Oke. Oke, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan gambarnya lebih besar. Oke, anak umur 13 tahun, Ibu Febrianti. Ini persis banget anak saya. Oke, jadi tulang ekor itu kita satukan dulu sama kan persepsi. Ada beberapa yang mengatakan tulang ekor, tapi kalau saya secara kedokteran tulang ekor adalah tulang yang benar-benar di bawah banget tulang duduk. Jadi yang benar-benar nempel ke lantai waktu kita duduk. Bukan yang menempel ke kursi. Ya. Jadi kalau ada bagian yang nempel ke kursi masih kita sebut bukan tulang duduk. Ya. Kalau benar-benar tulang duduk itu yang benar-benar di benar-benar nempel ke apa ya, tempat duduk alasnya, kelas duduknya. Jadi ada dua yang akan saya bahas, Bu Febrianti. Kalau yang tulang duduk yang benar-benar di bawah yang menempel ke alas duduk kita, usahakan jangan duduk di tempat yang terlalu keras, misalnya kursi dengan kayu saja atau lantai. Ya, itu banyak sekali pengalaman bahwa terlalu nempel, jadi dia ketekan antara tulang duduk itu dengan lantai sehingga menjadi sakit. Tetapi kalau bagian tulang duduk yang dianggap tulang duduk oleh Bu Febrianti adalah tulang yang nempel ke kursi, jadi tulang punggung belakang paling bawah yang nempel ke kursi sekitar pantat ya, ada berbagai cara. Sama seperti tadi Bu, 30 menit tolong anaknya diingatkan untuk berdiri sebentar. Ya. Kemudian usahakan ada berbagai gerakan yang memang untuk tulang punggung bawah, itu bagus ya. Jadi memang salah satu resikonya dengan anak kita online, karena kita nggak proper, terus terang seperti anak saya saja duduk di lantai, tapi saya kasih kursi kayak di Jepang ya, jadi kursi alas, kursi bawah itu, jadi supaya terlindungi lah bagian pantatnya. Tapi tetap pada basicnya harus bergerak, moving 30 menit, kalau tidak bisa karena anak sekolah, usahakan setiap, kalau kita kan ada istirahat, itu udah wajib, tapi pergantian pelajaran lah, misalnya pindah kelas dengan Zoom-nya 5 menit, tolong dia suruh berdiri sebentar. Oke, Bu Febrianti. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya, exercise-nya sudah cukup semua ya Bu ya? Sebenarnya masih ada beberapa, waktunya apakah cukup? Kayaknya masih ada 5 atau 4 gerakan. Atau nanti saya bagi dalam bentuk PDF, sudah saya serahkan ke Pak Gusto dan ini. Gitu, ya boleh Bu. Mau dilanjut ya. juga boleh, monggo saja. Iya, mungkin Ibu bisa prioritas 1-2 exercise, silakan Bu. Boleh saya share screen sekali lagi. Yang paling sering, yang paling banyak. Ya, ini tadi sudah. Ini kita skip dulu ya. Ini mudah ya. Nah, lakukanlah ini ya. Ini agak wajib juga. Shoulder shrug artinya kita naikkan. Ya. Naikannya seperti apa? Relax saja Bapak Ibu. Jangan terlalu tarik seperti ini atau rendah sekali ya. Ini adalah prinsipnya mendekatkan tulang bahu kita ke arah kuping kita. Jadi ya ini videonya agak terlalu cepat ya. Jadi naik, slow, turun. Ya.
seperti kita adalah boneka, ada yang narik dari atas, jadi kita tarik, turun. Ya, tarik turun. Lakukan 10 repetisi setiap kali kita ada waktu. Kalau nggak ada waktu gimana? Boleh 5 repetisi. Tapi sering dalam satu hari itu wajib. Jadi daripada kita melakukan misalnya 30 kali malam saja, ini bagus kita lakukan di tengah-tengah pekerjaan kita. Ya, ini bisa kita lakukan misalnya sambil dokumen review, bisa kita lakukan santai. Ya, satu. Kemudian ini yang punggung bawah, ya tadi untuk Bu Febrianti, anaknya juga bisa dilakukan ini. Ini video yang saya dapatkan semua agak terlalu cepat, tapi pada prinsipnya kita melakukannya slowly dan gentle. Jadi putar. Kiri dan kanan, kalau bisa 10 kali kiri, 10 kali kanan. Tahan dulu sedikit, kita rasakan, kita tertarik, baru kita madep ke depan. Ya. Hitungannya biasanya berapa ya, Bu? Ada 1, 2, 3 gitu. Oh, 10 repetisi Pak Ongko boleh. Jadi ini 1, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke depan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke samping. Ya, 5 itu maksud saya adalah 5 detik ya, jadi jangan terlalu ngebut. Oke. Ya, ini untuk yang jari-jari. Tadi yang ini ya, gara-gara mouse. Ada 2 yang mau kita gerakan, si pergelangan tangan sama si jari-jari. Jadi pergelangan tangan dulu kita, Bu Liliana boleh, tadi bagus sekali gerakannya. Ya, iya. Ini pergelangan tangan dulu yang kita tarik. Baru setelah itu kalau sudah selesai resmi, baru kita jari-jari yang kita tarik. Ya. Untuk mententangkan, meregangkan pergelangan tangan, dan ini ada wrist sama finger extension. Ya, ini materi akan saya berikan, boleh nanti di-share saja dari Mas Gusto, kayaknya sudah ada tadi, teman dari Eka. Kemudian ini ya, ke kiri dan ke kanan, ini juga kalau kita bisa lakukan sambil tiduran, ini agak sulit untuk saya contohkan, tapi kalau ada waktu boleh dilakukan ya, ini yang ini. Saya rasa ini sudah terakhir. Oke. Ya. Baik, ya. Terima kasih Dr. Fani sudah memberikan presentasi, memberikan pencerahan untuk kita yang sebenarnya praktis bisa dilakukan, tetapi seperti dari awal tadi Ibu Dokter menyatakan ini dilakukan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ini jadi bertahun, jadi bisa membawa menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan yang buruk gitu. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih atas semua presentasi yang Ibu sampaikan. Kiranya juga ini menjadi berkat dan Tuhan memberkati Ibu dengan pekerjaan dan semua pelayanannya. Amin. Ya. Selanjutnya dari Rumah Sakit Eka Hospital, mungkin ada beberapa malahan pertanyaan untuk semua peserta, pertanyaan berhadiah gitu. Silakan, ini Bapak atau Ibu siapa yang membawakan? Pak Gusto? Mas Gusto ya. Atau Bu Valen? Bu Valen, ya. Bu Valen juga. Jangan nanya umur saya ya, Mas Gusto. Boleh juga. Kalau nanya umur saya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Onko dan Dr. Fani. Silakan. Ya. Selamat sore, perkenalkan saya Gusto dari Marketing Eka Hospital BFD. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari materi yang Dr. Fani bawakan. Aku mau kasih pertanyaan untuk teman-teman jemaat-jemaat di GKI Duri Kepa semua, karena nanti akan dapat hadiah. Nanti hadiahnya aku kirim ke Bu Elin, Pak Onko, nanti silakan untuk dibagikan ke jemaat-jemaat yang berhasil menjawab. Tadi Dr. Fani sempat menyampaikan ada olahraga itu berapa menit dalam seminggu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau jawab boleh langsung di kolom chat, atau kalau misalnya mau menyalakan video boleh raise hand dulu, nanti baru kita pilih. Diutamakan raise hand. Diutamakan raise hand.
Oke, mungkin di kolom chat udah banyak yang jawab nih dok Ya, pertanyaannya. diutamakan 150 yang resen menit, dulu, 150. resen dan buka video. 150. Semuanya benar, Pak Gusto. Ini Semuanya lompat benar. cepat. Semuanya benar. Ya udah berarti ketentuannya kita masukin ke dalam chat aja ya. Jadi siapa yang paling cepat jawab dia yang menang. Iya. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama dijawab oleh Pak Edward Sitompul. Edward Sitompul, Jadi, ya. Pak Edward Sitompul. Pak Edward Sitompul nanti kita kirim. Pinter makanya ini juga. Oh iya, yang tadi dokter gigi itu ya dok. Iya. Dokter gigi. Oke. Selanjutnya mungkin dokter Edward nggak boleh ikut lagi nih karena udah dapet kan, kita mau kasih yang lain. Hadiah nanti diambil di Tata Usaha GKI Kepaduri ya, Pak Gusto ya? Ya, nanti saya kirim ke Bu Elin atau ke Pak Onko. Nanti kita kontak-kontakkan aja. Iya. Nah, selanjutnya. Silakan lanjut, Pak. Tadi Dokter Fani sempat mempraktekkan exercise yang seperti ini. Kan? Exercise yang seperti ini. Terus Dokter Fani ada pertanyaan. Berapa otot yang ketarik atau otot yang ikut terlibat? Gitu, yang ikut terlibat. Wah. Nah, belum apa-apa langsung nih ada jawaban. Dari inisial MT. 17 otot. Betul, Dok? 17 otot? Betul, ya. Tapi boleh saya koreksi sedikit. Jadi untuk gerakan tadi seperti ini, memang satu otot yang terlatih, tetapi kalau kita rutin menggerakkan dalam satu seri tadi, beberapa gerakan, itu ada banyak 17 otot yang teraktivasi. Ya. Oke, jadi benar 17. Okay. Tapi rutin melakukannya nggak cuma satu ya. Iya. Ya. Inisialnya MT ya, Pak Gusto ya? MT. Ya, betul. MT. Mungkin Pak Onko yang kenal ya inisialnya MT. Iya. Oke. Lanjut. Tadi setiap exercise itu kan ada kayak jaraknya. Dan kita harus berapa detik untuk melakukan exercise dan berapa detik kita harus istirahat. Jadi berapa detik kita melakukan exercise, lalu kita stop untuk istirahatnya itu berapa detik. Oke, ayo. Belum. 5 dan 3 kurang tepat. Ayo, masih ada kesempatan. Nah, sudah ada jawaban yang benar nih dok ya. Jadi 10 detik exercise dan istirahatnya belum. Kurang tepat juga. Nah, ini baru dari Nanich Wijaja Surjani. 10 dan 3. Oke. Ya, bagus. Ya. Bagus itu 10 dan 3 itu kebetulan yang saya sharingkan di sini. Nanti kalau dalam perjalanannya Bapak Ibu merasa 10 detik terlalu singkat, mau jadikan 15 detik, monggo. Ini untuk pertama kalinya kita biar mudah, 10 detik, tahan, kemudian 3 detik untuk membuka tahanannya. Jadi rileks ya. Betul itu yang 10-3. Oke. Ya, jadi Bu Nani Wijaya. Tadi yang nomor 2, nomor 2 tadi yang menjawab MT tadi Pak Michael dari GKI Kavling Polri. Oh, oke. Selamat ya Pak Michael. Nah, selanjutnya mungkin aku mau ngasih 5 hadiah. Jadi tadi udah 3 hadiah, ada 2 hadiah lagi. Ya, tadi udah 3, ada 2 hadiah lagi. Mungkin ada pertanyaan dari Dr. Fani mungkin 1 dan satunya dari GKI Gading Serpong juga. Dari GKI Duri Kepa juga boleh kasih pertanyaan. Dari GKI dulu aja Mas Gusto. Boleh. Apa ya? Silakan mungkin dari Bu Elin atau Bu Yuliana, silakan. Ada simpan pertanyaan. Silakan, Ibu, sebelum nanti yang terakhir dari Ibu Dr. Fani.
Kalau sudah ada Bu Boleh. Yuli, Saya dulu boleh, nggak apa-apa Pak. boleh silakan. Nah, salah satu cara kita mencegah sakit pinggang, sakit leher, tadi saya menganjurkan supaya kita berubah posisi. Berubah posisi, pasanglah alarm. Kalau kita kebanyakan duduk, berdirilah sebentar. Kalau kita berdiri, setelah sekian menit, duduklah sebentar. Di angka berapa? Kira-kira itu tadi, ya benar, sudah jangan jawab tuh, cepat sekali. Cepat sekali yang mau ngasih jawaban. 30 menit, bagus. Jadi 30 nanti menit. selain dijawab, dikerjakan. Yang 30 menit yang menjawab Ibu Merisa. Ibu Merisa, oke. Selamat Ibu Merisa. 30 menit betul ya dok ya? Betul. 30 menit. Tadi ada tambahan dari Dr. Fani, selain benar menjawab, segera dilakukan. Iya. Dilakukan. Silakan Bu Yuli atau Bu Elin, ada satu pertanyaan dari kita. Ya Pak, mungkin semuanya dari awal sudah menyimak. Kalau jawabannya mungkin nanti Dr. Fani akan koreksi, tapi saya ingin tahu nih audiensnya apakah menyimak. Kalau kita menunduk 45 derajat, berapa beban yang kita tampung? Tahan. Ya, yang kita tahan. Betul. Teknologi itu pertanyaannya. Silakan. Boleh Dokter Fani disimak yang benar jawabannya. yang pasti saya juga tahu tapi nggak mau jawab karena biar teman-teman yang jawab. Wow. Ada yang bilang 20, 49 kVS, 25 kg, 30. Boleh dokter yang koreksi. Iya. Jawabannya di PowerPoint saya 49 lbs. Kalau dalam terjemahannya kita di Indonesia, kalau cuma dibagi dua ya sekitar 24,5 atau 25 lah. Ya, yang penting yang menjawab benar aja pertama kali, Mas Gusto, kira-kira lah. Oke. Tadi 49 kbs ya dok ya? LBS, oke. Ada yang jawab 49 kVS, tapi mungkin ini typo atau gimana ya dok ya? Mungkin untuk Ibu Liani ya, 49 kVS. Jawabannya benar Ibu Liani. Ibu Liani. Iya, begitu. Ini hadiahnya ada 5 ya, Pak Gusto ya? Ya, sudah 5. Nanti saya kirim ke sekaligus terima kasih untuk Pak Gusto dan tim dari Rumah Sakit Eka Hospital. Sekali lagi juga terima kasih untuk Dr. Fani yang sudah mempresentasikan seminar kita pada kesempatan sore hari ini. Maka dengan demikian, seminar kesehatan via Zoom tentang pengaruh postur tubuh pada kesehatan tulang saat bekerja dan belajar dari rumah kita juga akhiri dengan kesempatan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa bertemu acara seminar Zoom, atau juga Bapak Ibu yang mengikuti seminar pada kesempatan sore hari ini, bila berkepentingan langsung bisa juga menghubungi Rumah Sakit Eka Hospital, juga dengan Ibu Dr. Fani bila memang diperlukan ada sesuatu hal yang mendesak untuk di follow up. Tambahan dari saya, tadi Ibu Liani juga seperti Pak Michael dari GKI Kafling Polri nanti mengambil hadiahnya di Tata Usaha GKI Kepaduri. Dengan demikian maka acara yang saya moderatori, saya rasa sudah cukup. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Yuli dan Ibu Elin. Silakan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri acara hari ini. Tentunya dengan tadi kita sudah berdoa, mendengarkan sharing dari Ibu Fani, dan sekarang kita juga mengakhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Penatua Theo. Silakan Pak Penatua Theo. Terima kasih Bu Yuli. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini, untuk kami boleh belajar mengenai pengaruh postur tubuh kami ketika kami bekerja di rumah atau belajar di rumah. Bapak, biarlah kami dengan mengikuti seminar ini kami boleh belajar untuk menjadi yang benar, dan biarlah kami boleh menerapkan dalam keseharian kami. Bapak, kalau senyata kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau sertai kami, berkat dan penyertaan-Mu menyertai kami terus. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, terima kasih Penatua Theo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami Komisi Dewasa GKI Kepaduri atau langsung ke TU GKI Kepaduri. Terima kasih Pak Ongko, terima kasih Dr. Fani, Terima kasih dan dokter. beserta timnya. Kami sungguh sangat senang untuk sharing Ibu pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di... Semua teman-teman, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oh, makasih. Tuhan berkati. Thank you Selamat Pak hari Ongko. Bangsa. semuanya. Terima kasih Bu Evelyn. Terima kasih. Elit ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Fani, Pak Ongko, dan Ya, semuanya. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.